Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdati Pradana, NPM 247829091 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan paket Tracer 416 Explore the Smart Home. Jadi dalam aktivitas ini kita akan mengeksplor smart home serta memanfaatkan edge computing ya, atau komputasi asap dengan memonitor tingkat asap yang terdeteksi di rumah ini. Jadi di sini dalam part pertama kita akan mengeksplor smart home. Di step pertama kita akan memahami terlebih dahulu perangkat yang tersusun dalam smart home ini. Nah, jadi di sini terdapat penjelasan. Biasanya ISP itu digunakan untuk deliver data dan video dengan single coaxial kabel. Dengan coaxial splitter ini, di sini dalam topologi ini dia memisahkan sinyal video dari sinyal data. Nah, terdapat dua kabel yang keluar dari coaxial splitter ini yang mengarah ke TV dan juga kabel modem. Lalu perangkat mana yang terkoneksi oleh kabel modem? Perangkat yang terkoneksi oleh kabel modem di sini ada home gateway ya. Home gateway di sini berfungsi sebagai konstruktor dan router untuk semua perangkat internal yang ada di smart home ini. Dan juga dia ini ada interface yang berbasis web. Jadi dia bisa untuk user memonitor dan mengontrol banyak perangkat di smart home ini. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya perangkat-perangkat yang terhubung ke home gateway di sini, mereka ini terhubung oleh wireless dan juga kabel ya. Nah, lanjut di step 2 kita akan berinteraksi dengan salah satu perangkat di smart home. Perangkat yang ada di smart home ini kita bisa monitor dan juga kontrol remote ya, menggunakan komputer apapun yang ada di rumah, karena semua perangkat yang terkoneksi dengan home gateway dia ini mempunyai host web yang host interface yang berbasis web. Jadi kita bisa membuka monitor ini menggunakan perangkat seperti tablet, smartphone, laptop ataupun desktop komputer ya. Di sini kita akan menggunakan tablet untuk berinteraksi dengan perangkatnya. Kita buka, lalu kita klik desktop, lalu IoT monitor. Kita tunggu sampai muncul tampilan ini ya, page loginnya. Nah, ini udah muncul. Di sini terdapat IoT server address yang ada di home gateway ya. Ini IP-nya 192.168.251. Kita tinggal login aja. Lalu kita tunggu sampai homepage-nya muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, apa yang ditampilkan dalam homepage IoT monitor ini? Nah, di sini
ditampilkan ini ya, perangkat-perangkat yang ada di smart home ini. Di sini ada smoke detector, smart alarm, garasi, smart window, smart door, smart speaker, water meter, temperatur, coffee maker, fan, dan lain. Nah, di sini kita di sini terdapat penjelasan yaitu smart door telah tidak terkunci ya, tapi itu bisa kita kunci dengan menggunakan remote. Nah, ini kita klik door ya, smart door. Nah, ini kita bisa lock. Nah, udah apakah pintu itu terkunci, bagaimana kita bisa tahu? Nah, di sini ya, kalau kita perhatiin di smart door ya, kalau kita lock, dia di sini ya merah ya, gagangnya ini. Nah, kalau kita unlock atau kita buka kuncinya, maka dia hijau. Jadi kita bisa tahu lewat topologi ini ya. Ini udah kunci. Lalu kita klik di smoke detector untuk expand the section. What is the smoke detector? Kita buka smoke detector. Nah, di sini kan apakah smoke detector ini membaca tingkatan yang terdeteksi atau yang dihasilkan dalam rumah ini? Jawabannya belum ya. Di sini level atau tingkatannya masih 0. Lalu bisakah smoke detector ini kita kontrol? Jawabannya enggak ya, karena ini cuma sensor pendeteksi asap gitu. Beda dengan halnya seperti smart door tadi. Smart door tadi kan kita bisa kontrol dengan kunci atau tidak dikunci. Nah, kalau smoke detector ini kita hanya bisa memonitor tingkatan asap yang ada di rumah ini gitu. Jadi nggak bisa kita kontrol gitu. Smart device bisa juga dikontrol. Representing physical interaction. Oke. Sekarang apa nih? Hold down Alt key and click di smart coffee. Alt smart coffee. Nah, di sini kita bisa pakai shortcut ya untuk mengontrol. Di sini kita bisa mematikan, lalu menghidupkan. Nah, di sini kita matikan saja smart coffee maker ini. Lalu di part 2 kita akan memanfaatkan komputasi asap yang ada di smart home ini. Jadi di sini terdapat penjelasannya tentang MCU. Jadi MCU itu adalah microcontroller unit, di mana di sini itu bagian inti dari perangkat IoT ya. Jadi di sini penjelasannya, MCU yang ditambahkan ke rumah pintar digunakan untuk memantau atau memonitor tingkatan smoke atau asap yang dibaca oleh sensor dan memutuskan jika rumah itu harus dibuka ventilasinya. Jika tingkat karbon monoksidanya meningkat sampai 10,3 unit, maka program MCU itu otomatis membuka jendela, pintu depan dan pintu garasi, dan juga memulai fan atau kipas dengan high speed
dengan kecepatan penuh. Lalu aksi ini akan kembali normal ya, dengan menutup pintu, menutup jendela, dan mematikan fan-nya ketika karbon monoksida tadi itu menurun sampai di bawah 1 unit. Nah, di sini kita contohkan saja. Ini kita klik tablet, lalu ya kita buka smoke detector ya. Sudah kita buka, lalu kita hidupkan car engine-nya, klasik car yang kita hidupin dengan ALT-nya kita tahan, lalu klasik langsung ke asap ya. Nah, di sini yang awalnya open smart window tutup, ulap lagi. Misal garasi tutup jadi kebuka. Nah, ini levelnya langsung berubah ya, jadi 7,9. Oke, ini kita tunggu temperaturnya langsung naik. Kipasnya langsung berputar dengan kecepatan penuh. Lalu kita ini ya, dan akhirnya asapnya akan menurun ya setelah reaksi dari asap ini kan menimbulkan jendela, pintu garasi terbuka, sehingga asap yang ada di rumah ini menurun sampai 2,7. Apa yang terjadi pada air inside the house of the MCO? Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat udara ini masuk ya? Jadi yang terjadi itu ya ini yang saya bilang tadi, smart window-nya ini otomatis kebuka, lalu pintu garasi ya otomatis kebuka. Lalu ini kelengkah ya. Oke. Ini udah. Lalu does the MCU close the door and stop the fan? Apakah MCU close the door and stop the fan? Oke. Kenapa dia tidak? What happens to air inside the house? Does the MCU close the door and window and stop the fan? Oke. Dia tidak ini ya, masih belum otomatis menutup ya, karena di sini kan syaratnya itu kan harus di bawah 1 ya, bisa dibilang 0. Nah, di sini kita coba matiin, pasti karena kita matiin otomatis kan dia 0. Nah, baru ketutup smart window garasinya. Lalu what happens to air quality after engine startup? Nah, air quality itu jadi 0 ya. Jadi 0, sekian. Lalu apa yang terjadi pada pintu garasi ya, window dan fan? Nah, mereka otomatis terhenti ketika tingkatan asapnya itu udah di bawah 1. Nah, itu saja praktik yang dapat saya sampaikan mengenai 416 Explore di Smart Home. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.